aku ya. Hang on. Hai, good morning. Rabu pagi guys, masih cloudy. Hari ini kita menunya leg day. Cuman sebelumnya aku pengen share lagi yang kemarin soal aku minum. Tadi pagi udah minum tablet tiroid. Pagi ini aku minum L-carnitine 1500, CLA, L-tyrosine. Diminum ya guys. Sebenarnya sih ini bener-bener ngebantu metabolisme energi. Karena again aku tuh punya thyroid disorder yang memang thyroid itu kan dia tuh inti dari metabolisme badan ya. Jadi dia mesin utama dari badan kita. Nah, kebetulan aku memang punya thyroid yang rada slow. It's been going on for few years. Cuman finally bisa di manage dengan suplementasi rejim yang aku lakuin. Nah, dengan dibantu dengan tablet ini lumayan sih, maksudnya aku masih bisa nge-gym dan masih bisa setelah nge-gym masih ada energi untuk go through the day. Because I'm a mother, I have a 6 years old son. Energinya lagi gede-gedenya ya. Kalau aku nggak ngimbangin kayaknya bisa tepar. Ada sih kemarin masa-masa memang I crash down easily. Biasanya kalau udah sore gitu udah tumbang aja jam 5 jam 6 tuh udah tumbang guys. Rasanya tuh ya kayak energinya habis, ngerti gak sih, kayak baterainya low bat gitu. Jadi nah yang aku rasain sebagai penderita thyroid disorder itu, aku tuh ngerasa sering banget low bat, always low bat. Kayaknya mau di charge tuh berarti tidur ya, tidur atau diisi energi itu berarti makan gitu kayak nggak bisa ngeboost energi gitu ya. Gimana, emang mesinnya jalannya juga belum maksimal kan. So but this it helps at least. Kenapa aku harus nge-gym dengan energi yang limited ini, karena dengan gym workout itu aku dapetin endorfin itu happy hormone yang bikin mood enak. Nah, endorfin kayak aku yang udah jelasin di IGTV sebelumnya, IGTV sebelumnya, bahwa endorfin itu kan endogenous morphine, it gets you high. I need that high without abusing any drugs ya. That's illegal guys. Nah, I need to get that high to boost my mood to get through the day, because a day is being a mom of very active boy itu memang harus bisa ngimbangin energi dia. Nah, selain ngimbangin energi juga gak enak juga kalau sehari-hari kita ngejalannya itu energinya selalu low gitu. Emang jadinya ya moodnya gak enak ya, karena kan kita kayak mau ngapa-ngapain capek ya kan. Itu yang lagi diperbaikin. Nah, CLA, L-tyrosine itu kalau sumber dietary source-nya itu bisa dari poultry ya, dari ayam, chicken, ducks, itu tinggi tirosin. Jadi memang kadang bener juga sih, badan kita tuh pinter, ngerti gak sih. Jadi kalau kita lagi craving something itu memang karena kita kekurangan zat gizi yang terkandung dari makanan itu. Taruhlah misalnya cewek lagi PMS ya, most of them itu craving coklat gitu, pengen banget coklat. Sebenarnya itu apa yang kita butuhin bisa jadi manisnya itu, karena manisnya kan bikin happy ya. Tapi kandungan dari coklat itu sendiri yang kita craving itu apa? Magnesium itu kan yang bikin nervous system kita kejaga ya, lebih kalem, lebih enak. Nah, makanya daripada kita craving coklat manis cake yang mungkin kalorinya berlebih dan gulanya juga bikin kita naikin gula darah terlalu tinggi, itu nanti juga PR banget ya. Mungkin kita lebih baik konsumsi magnesium. Nah, magnesiumnya apa? Nanti kita cek sendiri. Biasanya sih yang menangin itu kayaknya kalau nggak salah magnesium glycinate, itu yang aku konsumsi. Cuma segala magnesium
fungsinya garis besarnya sama karena kan itu magnesium. Cuman untuk lebih spesifiknya mungkin bisa disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing gitu. Again, you have to know what you're feeling. Rasa tuh harus benar-benar kita aware. Oh, oke, aku lebih cenderung lebih cepet ini daripada ini gitu. Jadi kita sesuaiin aja magnesiumnya. Nah, contoh-contoh begitu. Kadang juga kalau aku lagi mood lagi nggak enak, entah kenapa cravingnya chicken sih memang, daging ayam. Ya walaupun daging ayam pedes itu ya. Jadi spicy chicken gitu-gitu. Cuman ya again spicy-nya kan bikin kita get high. Spicy food itu bikin dopamin juga sih karena sesuatu yang bikin kita euforia gitu. Makanya orang suka makan pedes tuh walaupun perutnya sakit, cuman kepalanya tuh euforia sih. Karena cilinya itu bikin kita bikin bikin happy itu. Nah, selain pedesnya juga ayamnya itu kan karena dia tinggi tirosin. Tirosin berhubungan dengan nanti ujung-ujungnya produksi dopamin. Nah, again, dopamin dan dopamin. Lagi down itu benar-benar butuh banget happy hormone dopamin, endorfin. Nah, makanya kadang kita craving itu, it explains why we are craving certain food karena memang mungkin ada kandungan dari bahan makanan itu yang kita butuhin. Gitu, guys. Terus nah, terus ada juga yang misalnya kalau lagi mens itu berasa darah rendah, tapi kelingan, ada yang langsung nyari, langsung pengennya daging merah, pengen steak gitu. Banyak, aku juga gitu sih, pengen steak, kadang pengen hati ayam, hati sapi gitu-gitu. Ya karena memang lagi darah rendah, kita craving iron, vitamin B itu semua ada di daging merah, terutama di jeroan sih sebenarnya tingginya. Cuman kan ada orang masih takut ya, oh jeroan takut. Sebenarnya sih enggak ya, yang penting kita makannya tuh bener-bener dalam jumlah yang terkontrol gitu. Lagian badan kita udah pinter, kalau udah cukup stop gitu. Kadang yang bikin badan kita sebenarnya udah cukup gizi cuman masih pengen, berarti memang ada yang belum tercukupi gitu. Cuman ada zat-zat yang bikin kita craving lagi, such as sugar. Sugar itu addiktif banget ya, karena kita nggak usah konsumsi drugs aja, kita makan sugary food aja kita udah addik banget gitu. Dan karena apa? Karena gula darah kita naik, otomatis kita insulin naik ya. Terus kalau udah gitu terus-terusan pengen gitu loh. Karena ya itu berhubungan dengan dopamin sih. Karena everything sugary food itu lights up the dopamine yang kita enak lagi gitu. Jadi ketagihan. Ini aku mau share dulu, aku baca soal eksperimen gitu ya about sugar and drugs, sugar and heroin waktu itu. Jadi ada percobaan dengan dua grup tikus percobaan ya. Satu grup ditaruh di satu kotak, dikasih makan sugar water. Jadi sugar water, di kotak yang kedua dikasih heroin. Jadi airnya dicampur heroin. Jadi yang satu makan gula, satu makan heroin. Can you guess grup mana yang cepat mati? Ternyata yang makan sugar. Karena sugar benar-benar lights up addiction, makan terus lama-lama kan obese, diabetes, gone. Jadi semua itu komplikasi ke organnya. Finally lebih cepat mati malah si tikusnya itu, tikus percobaannya mati. Kalau yang heroin itu, ini I'm not suggesting ya, ini cuman bener-bener I want to tell you how dangerous sugar can be for your health kalau kita nggak bisa kontrol. Nah, ternyata yang heroin kan karena udah hyper, nah di saat hyper mereka bisa take a break gitu. Kalau gula dangerous sih gitu. I'm not suggesting anything and I'm not forbidding anything. Yang penting kalau kita lagi pengen makan manis, it's okay. Badan kita punya kemampuan untuk adjust ya. That's why kita produce insulin untuk netralisir gula darah yang berlebihan. Cuman ketika kita terlalu banyak makan manis, insulin itu kerja terus, nah itu nanti lama-lama inflamasi gitu loh. Jadi sebenarnya nggak bagus juga, nanti bisa dipicu jadi suatu kondisi namanya insulin resistance gitu. Insulin resistance itu kondisi di mana tidak bisa organ yang seharusnya memproduksi insulin tidak lagi bisa memproduksi karena udah nggak peka. Padahal kondisi badan kita gulanya lagi tinggi gitu loh. Cuman karena udah nggak peka, udah capek, udah fatigue, jadi dia nggak produksi insulin. Ketika gula berlebihan, insulin nggak ada, jadi ya gulanya tadi tuh nggak bisa diturunin, nggak bisa dipakai. Jadinya ya lama-lama, that's why people are really bad health
dengan diabetes yang udah type 2 itu, kalau ada luka nggak sembuh ya, karena gimana, gulanya ada di mana-mana. Solusinya apa ya? Nanti aku bisa bahas ya di satu sesi khusus untuk about blood sugar and insulin and fasting, karena ini fasting salah satu solusi untuk mengontrol gula darah. Jadi yang aku lakuin juga kadang gitu sih, kalau lagi misalnya lagi craving manis gitu ya, the next day I try to fasting, water fasting. Jadi either 24 hour atau 36 hours. Sebenarnya sih 18 hours itu sudah cukup untuk nurunin gula darah dengan kondisi, dengan catatan memang kita insulinnya masih normal ya, kita bukan insulin resisten, dan kita bisa jaga monitor lewat alat, ada tuh namanya gula darah yang emang ngecek kadar gula darah dalam darah ya, paling pakai ada jarumnya dikit, jarum ditetes, darah yang ditetesin, nanti keluar gula darahnya berapa gitu. Itu biasa aku memang suka jaga kalau lagi kondisi-kondisi yang butuh pengawasan ya. Nah, gak ada salahnya kita rajin kontrol gula darah, terutama yang memang, nah ini orang bilang gini, penyakit gula itu turunan. Sebenarnya sih dibilang turunan enggak juga. Yang bikin kenapa biasanya orang tua punya diabetes, anaknya punya diabetes, karena apa? Yang dimakan sama gitu, pola makannya udah kebentuk sama. Jadi orang tuanya makan seperti ini, anaknya mengikuti pola makan yang sama, otomatis the same diet will result in the same disease gitu. Jadi mungkin kita mesti pinter-pinter atur pola makan ya. Kalau memang udah susah ngejaga, berarti kita harus punya solusi. Misalnya kita yang bisa tadinya makan banyak banget karbohidrat manis-manis gitu, kita imbangin besoknya fasting, atau kita olahraga aja deh. Olahraga juga salah satu cara untuk nurunin gula darah, karena tingginya gula yang dalam badan itu akan kebakar menjadi energi waktu kita olahraga gitu. Jadi at least olahraga, at least kalau udah makan banyak gitu jangan mager ya gitu, gulanya dipakai deh gitu, paling enggak gali lubang tutup lubang ya, jadi makan gula kebakar lagi gitu. Cuman ya kalau udah posisi begitu berarti jangan harap kita bisa burn the fat in our body, kalau yang memang lagi mau nurunin berat badan, yang mau body composition untuk reduce the body fat ya. Kita kalau mau reduce body fat susah kalau badan kita masih dalam mode-nya tuh sugar burning gitu, karena yang kebakar ya sugar doang, your fat will not get burned itu. Jadi kayak kalori in kalori out, apa kayak gali lubang tutup lubang aja sih gitu. Cuman kalau emang benar-benar udah dia sih nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kalau emang kondisi hormon gula darah segala macam bisa stabil lagi, it's okay, karena kan once in a while we treat ourselves gitu. Jadi again we are social person, susah juga kalau kita terlalu strict ya gitu. Itu soal gula darah ya. Nanti again yang mau tahu soal thyroid health, aku bisa share banget based on my experience. Thyroid health itu bener-bener tricky ya, karena nggak semua aware, satu, dua, banyak banget informasi yang mungkin kurang pas ya. Mungkin semakin banyak kita mencari tahu, semakin banyak detail yang kita tahu, jadi kita bisa simpulin sendiri gitu. Dan banyak parameter-parameter untuk menentukan kondisi kesehatan tiroid ya. Yang bingung, where do I start? Apakah tiroid itu sebenarnya apa gitu? Aku punya tiroid. Nah, ya memang kita punya tiroid gitu. Tiroid kan organ ya. Cuman fungsinya gimana? Apakah slow, apakah normal, apakah too fast gitu. Itu semua kita mesti cek memang. Apa yang mesti kita cek? Macam-macam parameternya, ada TSH, thyroid stimulating hormones, itu kita produksi di kepala, ada FT3, FT4, ada yang nanti kita mesti cek untuk nentuin apakah thyroid kita tuh udah ke dalam kondisi autoimmune gitu-gitu ya. Kita mesti cek parameternya. Itu aku kurang lebih sudah lumayan hafal sih ya, yang mau nanya boleh. Dari kondisi aku for few back years itu memang belum masuk autoimmune. Jadi biasanya kalau thyroid itu kalau udah autoimmune itu, kalau nggak Hashimoto, grave disease ya. Hashimoto itu artinya benar-benar hypothyroid, grave disease itu yang hyperthyroid. Thyroid disorder kalau udah autoimmune artinya mereka itu nggak bisa ngebedain mana
kawan mana lawan. Jadi ketika ada gangguan itu semua dilawan sama dia, lawan sama thyroid kita maksudnya. Jadi selalu on fighting mode. Nah kalau kita lagi fighting mode gitu kan panas badan kita, inflamasi. Nah itu yang bahaya. Kalau kita belum autoimun berarti kita masih bisa bedain, oh ini intruder, ini yang badan kita sendiri, ini enemy, ini friend gitu. Jadi masih bisa bedain, oh yang dilawan yang enemy gitu loh. Nah terus kalau udah gitu thank ya thank goodness masih belum autoimun ya Kak. Jadi kondisi aku memang benar-benar yang slow thyroid yang disebabkan oleh berbagai macam sih. Mungkin juga kondisi aku ini ngeliat dari blood test aja ya. Jadi slow thyroid aku dipengaruhi karena adrenalku juga low. Adrenal low, thyroid low, dan fertility hormone yang progesterone itu low, kortisol pun low. Ya kortisol low jadi gimana? Kortisol itu kan sebenarnya hormon yang diproduksi oleh badan untuk nurunin stres. Nah, dengan kortisol aku yang low begitu, jadi kebayang gak sih kalau lagi ada stres nggak ada kemampuan untuk, nggak ada capacity untuk ngelawan. Jadi ya memang gampang drop sih, gitu. And I only know recently, only a few years back, like maybe around 2 or 3 years, yang kondisi aku, I thought my cortisol itu terlalu tinggi. Justru ternyata my cortisol is very low. That's why I cannot fight any stress gitu. Cuman ya it's not a dead end, itu bukan kondisi yang selamanya bakal begini, enggak sih. My acupuncturist yang memang nanti aku mau bikin sesi khusus ya dengan dokter akupuntur aku. She's very smart lady, Dokter Pita, ada di akupuntur sentrum itu. She also said basically kondisi orang itu yang emang udah bertahun-tahun mengalami hormon yang seperti ini ya memang hasilnya ya kalau nggak diperbaiki ya nggak bakal bisa improve gitu. Salah satunya ya memang acupuncture. Berasa sih waktu itu kemarin itu aku mau share ya. Jadi my first and second session acupuncture itu dia juga ngerasa denyut nadi aku tuh nggak ada, kayak dia bilang denyut nadi aku tuh nggak ada vitalitas. Jadi kayak hidup segan mati tak mau gitu. Jadi slow, nggak jelas gitu. Dia ngeliat juga dari shape of my tongue gitu, dan sama suhu gitu. Dia bilang memang badan aku tuh clammy, yang dingin gitu. Itu ciri banget orang yang slow thyroid memang. Nah setelah dia treatment waktu itu yang first and second session itu jarumnya banyak banget guys. Jadi dari badan, perut, kaki, kepala, tangan semua di treat sama dia kan, banyak jarum. Jangan mikir jarumnya ya, mikir aja pokoknya kita dimasukin udah aja gitu. Slowly mulai naik sih suhunya, kayak rada keringetan gitu. I thought, dok am I nervous atau gitu kan? Bukan, ini bukan nervous, emang badannya lagi bereaksi gitu. This is what your body supposed to be, anget dan denyutnya ada vitality gitu. Jadi ngaruh banget sih gitu. Jadi but it's only a few session ya, mungkin memang harus rutin. Yang punya masalah yang sama, badannya cepet dingin, beratnya cepet naik gitu, moodnya jelek, susah tidur, let's check our thyroid deh. Kayaknya mungkin ada sesuatu yang memang kurang optimal ya. Bisa juga dengan acupuncture. Selain acupuncture kita memang mesti maintain dengan suplemen yang tadi aku cerita itu gitu. Jadi dengan dibantu itu otomatis badan kita lebih kejaga, lebih bisa berfungsi dengan baik sih gitu. Jadi ketika ada gangguan kita lebih punya capacity untuk handle gitu. Oke. Sama dengan workout, weight training itu sebenarnya juga it's a stress to our body gitu. Cuman kalau kita didukung dengan gizi yang benar, dan ini ya tidur ya, rest is very important. Jadi kalau emang tidurnya nggak dapet, nggak usah terlalu ngoyo workout. Karena aku suka agak kurang setuju ya sama orang ya, no matter how busy you are, lu harus workout no matter what gitu ya. Aku bilang sih yang nggak harus seperti itu ya, karena nomor satu badan kita tuh butuh istirahat. Ibaratnya mesin kalau nggak istirahat kan panas ya, kalau panas ya susah cepet meleduk kan, sama badan kita begitu. Jadi utamanya nomor satu tuh tidur deh, sleep, get some rest. Setelah kita dapetin itu baru kita olahraga gitu. Jadi sebenarnya olahraga juga nggak harus nge-gym yang harus berat-berat kayak gimana yang kita harus fancy gitu ya. Yang penting at the end of the day activity kita throughout the day itu yang benar-benar menentukan
penggunaan energi gitu, nggak harus nge-gym, cuman kalau kita memang is a busy mother yang naik turun tangga, jalannya banyak jalan kaki, banyak kesana kesini, banyak gerak, itu lebih bagus daripada habis nge-gym tiduran gitu loh. Apalagi yang udah nggak dapet tidur, habis itu nge-gym, habis gitu terus uh, kesana sini, itu juga nggak bagus sih. Jadi activity yang terlalu tinggi atau yang terlalu low juga kurang oke. Jadi again, don't force yourself kalau memang kita nggak dapet tidur ya. Karena dulu aku ngalamin banget masa-masa udah tidur nggak dapet, dipaksa olahraga pula gitu. At the end of the day rusak. All of my mood, all of my stress level is uncontrollable. Rambut aku rontok banget ya waktu itu, sampai hampir pitak-pitak gitu. Terus ya gimana sih, namanya nggak sehat ya gitu. So again, get some rest, itu penting banget. Tidur itu nomor satu. Setelah itu baru kita olahraga ya. um, Jangan dibolak-balik, oh no matter how busy you are you have to, no, you have to love your body enough to give it a rest ya. Nah udah tidur nih, aku lumayan sih tidurnya membaik karena dengan suplemen yang aku minum dan dengan pola lifestyle yang aku lagi jalanin, lumayan sekarang. At least tadinya itu aku tidur paling cuma 4 jam 5 jam. Sekarang I get like at least I get like 6 hours ya, walaupun kadang bangun-bangun, cuman lumayan lah, it's better than before gitu. Maksudnya ada waktu bangun juga lebih seger gitu. And so far itu ya. Again guys, girls, yang mau sehat, yang pengen tahu lebih jelasnya soal apa sih yang ngedukung kita untuk hidup sehat, kenapa kondisiku begini, yang ngerasa aduh kenapa ya kayaknya ya aku memang mungkin bermasalah dengan tiroid, kenapa ya susah stress, susah banget coping with stress gitu-gitu, mungkin bisa ngobrol ya, karena aku bisa sharing my experience dan mungkin can give you a little bit of tips apa yang mesti dicek gitu, and what should we do, where should we go gitu. Terus apa yang mesti kita mulai baca-baca tentang diri kita sendiri biar kita lebih aware ya. Karena our health is not just about physical health, looking good, looking in the best shape. Mental health juga perlu banget to, dan yang mendukung mental health of course nomor satu physical health, cuman kedua ada banyak faktor yang kita mesti start to pay attention gitu. Karena mental health not just in your head, it's as real as physical health ya. Dengan kita makin aware, dengan aku share itu, aku pengen banget teman-teman di sana ngerasain oh okay, this is it's not just me gitu. No, you're not alone. So aku bakal lebih share nanti soal nutrition dan health, physical and mental health in the next session. At least today cukup sekian. Abis ini kita leg day. And stay tuned. Feel free to ask me anytime. I'll be happy to help. Bye.